Bapak, Ibu, saudara yang super, yang cerdas, yang dikasihi Tuhan. Salam, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa. Kita akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu kepada kami. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa yang kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab. Tolong berilah kami pengertian, agar kami mampu melaksanakan, mampu juga memberitakan. Tuhan, tolong kami. Dalam nama-Mu kami mohon Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab yaitu Roma pasal 10 ayat 3 yang menyatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, konsep iman Kristen tentang keselamatan sulit dimengerti oleh nalar. Mengapa orang beriman diselamatkan padahal mereka adalah orang-orang berdosa? Orang yang beriman kepada Yesus Kristus diselamatkan berdasarkan anugerah Tuhan semata. Sedangkan orang Israel yang mengejar kebenaran justru tidak memperoleh kebenaran itu. Bagi Paulus jawabannya adalah terletak pada iman. Sedangkan Israel terus giat mengejar kebenaran berdasarkan kriteria mereka sendiri. Mereka mengira dengan giat beribadah, tekun menjalankan hukum Taurat, dan hidup saleh, mereka akan mendapatkan keselamatan dan kebenaran yang dari Allah. Mereka keliru, ya betul, mereka keliru. Karena keselamatan bukan berdasarkan usaha dan perbuatan baik manusia, melainkan karena anugerah Allah dan oleh iman kepada Yesus Kristus. Konsep keselamatan melalui iman dan berdasarkan anugerah ini, bagi orang Yahudi merupakan suatu konsep yang sulit diterima, sehingga mereka pun menolak Yesus. Setiap orang harus mengambil sikap dan keputusan ketika berhadapan dengan Yesus Kristus. Apakah percaya atau menolak Dia? Keselamatan tidak dapat kita peroleh melalui segala usaha dan perbuatan baik kita, melainkan melalui iman berdasarkan anugerah Allah. Ada pertanyaan begini, kalau begitu kita tidak perlu berbuat baik dong? Jawabnya, kita perlu berbuat baik. Bahkan kita harus berbuat baik. Karena perbuatan baik itu sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah Tuhan. Lewat perbuatan baik kita, nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu, marilah kita menyambut anugerah itu dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga sebagai Juru Selamat kita. Pertanyaannya, apakah yang harus kita perbuat sebagai orang yang sudah diselamatkan? Kita harus seperti Paulus, turut berdoa dan memberitakan kabar baik ini bagi orang-orang lain yang belum percaya, agar mereka mau
membuka hati, bertobat, dan percaya kepada Yesus Kristus. Orang berdosa tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik semata. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemberitaan firman pada hari ini. Sungguh luar biasa Bapa. Firman-Mu mengajari kami bahwa keselamatan itu bukan atas dari jerih payah kami atau usaha kami untuk berbuat baik agar kami mendapatkan keselamatan itu, Bapa. Namun keselamatan itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pelajaran pada hari ini. Memang kami harus berbuat baik, karena berbuat baik itu merupakan bentuk rasa syukur kami atas anugerah yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan berbuat baik, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, bisa melakukan, juga bisa memberitakannya. Tolonglah bangsa dan negara kami, Bapa, agar bangsa ini juga lebih mengenal Engkau, Tuhan. Dan bangsa ini diselamatkan karena anugerah-Mu yang mengasihi bangsa ini, Bapa. Ya Tuhan, tolonglah kepada para pemimpin kami, berilah hikmat, bijaksana, dan cerdas, agar para pemimpin ini bisa membawa bangsa ini untuk takut akan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami. Bapa, ini kami, pakailah kami untuk memberitakan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus agar pemberitaan kami tidak keliru, Bapa. Tolonglah kami ini. Ampunilah segala dosa dan salah kami sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.